Menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Pesawaran, sejumlah langkah antisipasi terus dilakukan. Bawaslu Pesawaran, melalui keterangannya pada Senin 28 April 2025, menyatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan terhadap daftar pemilih tetap atau DPT. Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihun Najah menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT. Kabupaten Pesawaran sudah kami instruksikan untuk melakukan patroli pengawasan terkait daftar pemilih untuk melihat di daerahnya siapa-siapa saja yang sudah meninggal dunia. Nah, data-data itu nanti ke depan akan kita serahkan kepada baik itu kepada PPS dan juga kepada PPK. Apabila memang data itu tidak bisa dihapuskan ke depan, karena kan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu terkait DPT itu tetapkan. Nah, jadi memang tidak bisa dihapuskan, ini akan menjadi bekal kawan-kawan TPS dalam melakukan pengawasan di TPS ke depan. Jangan sampai ke depan ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, ini bisa memilih pergi ke TPS karena ini akan ada dampaknya, yaitu dampak pemungutan suara ulang kembali meskipun tidak seluruhnya, hanya ada di beberapa TPS, di TPS yang melanggar tersebut. Antisipasi penggunaan C6, C-undangan, orangnya lagi pergi tapi tetap jadi pemilih pakai orang itu gimana? Itu kita tekankan ke depan karena minggu depan kita akan mengaktifkan kembali kawan-kawan PTPS dan kawan-kawan PTPS ini akan kita berikan amanah di mana mereka ini harus mengamati daerah-daerahnya masing-masing, dan apabila memang ada pendistribusian terkait pemberitahuan ini, misalkan orangnya sudah pergi dan juga ini masih didistribusikan, kita akan memberikan saran perbaikan kepada kawan-kawan KPPS. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Mandiri Tias Apriza turut memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa PSU di Kabupaten Pesawaran menyimpan tantangan tersendiri terutama dari sisi partisipasi pemilih. Kalau dari pengamatan saya memang PSU ini kan sebenarnya bukan yang jarang gitu ya, tapi memang banyak sering terjadi di beberapa daerah. Terkhususnya kemarin di Pilkada kan PSU yang memang dilakukan sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Contoh saja misalkan adanya pemungutan suara ulang di berbagai TPS di Bandar Lampung. Terkait dengan Pesawaran terkhususnya, ini kan memang potensi untuk PSU lagi menurut saya sih ada dan sangat besar gitu kan. Kalau kita sama-sama mengamati soal bagaimana proses tahapan yang memang sudah berjalan kemarin, terutama di proses pencalonan kemarin. Saya melihat bahwa sesuai dengan putusan MK, terutama terkait dengan pembatalan calon daripada paslon 01 dan 02, ya, yaitu kan yang dibunyikan membatalkan surat ataupun berita acara yang terbit pada waktu itu. Saya lupa nomor berapa. Tapi yang jelas itu kan bunyinya membatalkan kedua-duanya. Artinya kan secara tahapan mereka harus mengulang kembali, melakukan proses pendaftaran lagi. Nah, kalau yang saya lihat kemarin ada satu paslon yang memang nggak melakukan proses pendaftaran. Itu saya rasa bisa berpotensi juga untuk naik disengketakan juga gitu kan di mahkamah nanti terkait dengan proses tahapan yang mungkin nanti sudah selesai gitu ya, direkapitulasi sampai dengan akhir. Nah, artinya kalau kita bicara soal potensi sangat banyak gitu kan, potensi untuk melakukan PSU lagi gitu. Terutama dengan waktu yang sangat sempit ini ya, masa kampanye sedikit, kemudian tahapan yang lainnya juga lebih singkat, itu mengakibatkan potensi ataupun partisipasi masyarakat akan menurun. Ia memaparkan 4 faktor yang berpotensi menurunkan angka partisipasi. Pertama, adanya pemilih lanjut usia yang memilih tidak datang ke TPS. Kedua, mahasiswa asal Pesawaran yang sedang kuliah di luar kota. Ketiga, kemungkinan kesalahan teknis seperti undangan memilih yang tidak sampai kepada pemilih. Dan keempat, pelaksanaan PSU pada hari Sabtu yang bisa dimanfaatkan warga untuk bepergian atau kegiatan pribadi lainnya. Dengan beragam potensi tantangan ini, keberhasilan PSU di Pesawaran akan sangat bergantung pada kerjasama semua pihak, baik penyelenggara, pengawas, maupun kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi. Dari Bandar Lampung, Yuda Priyanda, Tim Kupas TV melaporkan.